Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan sampaikan latihan soal-soal PAI dan Budi Pekerti kelas 8 pada penilaian akhir semester Gasal. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang pertama, antu'mina billah, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, malaikati, yaitu malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah wa kutubihi, yaitu kitab-kitab Allah. Soal nomor 2. Kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dan sudah dibukukan. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari, karena ini adalah kumpulan firman Allah dan dibukukan. Berarti yang tepat adalah kitab Allah. Soal nomor 3. Perhatikan potongan ayat berikut. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Potongan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 16 ini menunjukkan fungsi kitab Allah sebagai, yaitu hudan, yahdihim, berarti petunjuk ke jalan yang lurus. Soal nomor 4. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepadanya untuk umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi. Di bawah ini merupakan rasul penerima kitab suci, kecuali ada 4 kitab suci: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, dan ada Nabi Muhammad SAW. Kecuali, yaitu yang paling tepat adalah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah masih berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Soal nomor 5. Kitab suci ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berisi 10 perintah dan larangan yang harus diikuti oleh Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel. Data berikut yang bukan merupakan isi kitab Taurat adalah, yaitu yang paling tepat adalah perintah mensucikan hari Ahad, karena di dalam kitab Taurat itu adalah perintah untuk mensucikan hari Sabtu yang tepat. Karena ini kecuali, maka perintah mensucikan hari Ahad. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan kalimat berikut. Isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Kitab biasanya berlaku lebih lama dari suhuf. Suhuf masih berupa lembaran terpisah, sedang kitab terbukukan. Suhuf lebih mulia daripada kitab. Hal yang membedakan antara kitab dan suhuf adalah 1, 2, dan 3. Yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 7. Kitab suci ini memuat pokok-pokok ajaran tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan sejarah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi dan dalam bahasa Arab, dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci yang dimaksud adalah, yang paling tepat adalah Al-Quran. Soal nomor 8. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga kemurniannya hingga akhir zaman, bahwa Allah sendiri akan menjaminnya, atau Allah sendiri telah menjaminnya. Dalil yang menerangkan hal tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, yaitu surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Soal nomor 9, perhatikan tabel di bawah ini. Nama Rasul, Musa, Idris, Ibrahim, dan Sis. Jumlah suhuf yang diterima 50, 30, 10, dan 10. Pasangan yang benar antara Nabi atau Rasul yang menerima suhuf dan jumlah suhuf yang diterima adalah, yang paling tepat adalah 1, 10, 1C, 2, 30, 3, 10, dan 4, 50. Yang tepat adalah ini. Selanjutnya soal nomor 10. Ibrahim seorang anak yang taat kepada Allah. Dia selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hal yang tidak pernah ditinggalkannya adalah selalu membaca Al-Quran setiap selesai sholat dan tidak lupa menelaah makna dan apa yang ada di dalamnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dilakukan oleh Ibrahim adalah perwujudan dalam mengamalkan, yaitu mengamalkan iman kepada kitab Allah, yaitu berupa Al-Quran. Perhatikan kalimat di bawah ini. Tidak meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki kita, membaca Al-Quran setiap hari, meletakkan Al-Quran di almari dan mengujinya agar tidak kotor, meletakkan di dalam atau di tempat yang tinggi agar tidak bisa diambil orang lain. Ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci dan rapi. Pertanyaannya adalah, yang termasuk adab membaca dan memuliakan Al-Quran adalah 1, 2, dan 5. Yang paling tepat adalah ini, 1, 2, dan 5. Soal nomor 12. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Oleh karena itu kita wajib mencintainya. Yang termasuk sikap mencintai Al-Quran adalah, Bu Fatimah selalu membaca Al-Quran setiap selesai sholat fardu. Adalah bentuk atau wujud kecintaan Bu Fatimah terhadap kitab suci, yaitu kitab suci umat Islam, Al-Quran. Soal nomor 13. Perhatikan hadis di bawah ini. Ma askar kathiruhu faqaliluhu haramun. Menjelaskan tentang sesuatu yang memabukkan tetap haram meskipun dikonsumsi hanya sedikit. Soal nomor 14. Seorang yang suka minuman khamr, berjudi dan bertengkar sesungguhnya telah terperangkap jebakan setan. Tujuan utama setan menghasut manusia melakukan hal buruk tersebut adalah, apa tujuannya setan? Itu paling tepat adalah membuat manusia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya soal nomor 15. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh perbuatan judi adalah, yang paling tepat adalah, Yusuf dan Irul suka sekali bermain kartu remi saat jam istirahat. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Memilih teman yang baik perilakunya, menjauhi teman yang terbiasa berjudi maupun minuman keras, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mencoba berjudi maupun minuman keras, karena berawal dari mencoba akhirnya akan terbiasa. Hal-hal di atas merupakan, yaitu paling tepat, cara menjauhi minuman keras dan berjudi. Selanjutnya soal nomor 17. Allah menghendaki kebaikan dalam hidup manusia atau orang mukmin. Untuk itu Allah membuat perintah dan larangan dan dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia baik di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah larangan yang diberikan adalah tidak boleh mengkonsumsi miras, narkoba maupun zat aditif lainnya. Pernyataan di bawah ini merupakan salah satu sebab mengapa benda-benda tersebut dilarang, kecuali, karena ini kecuali, yang paling tepat adalah membuat hidup lebih bahagia dan santai. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. Perilakunya merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar, menyebabkan kelalaian dan malas beribadah, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu sayang, hilangnya daya ingat,
menurunnya kekebalan tubuh, hilangnya rasa kasih sayang terhadap keluarga. Yang merupakan akibat negatif dari perbuatan judi adalah 1, 2, 3, dan 6. Berarti yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 6. Soal nomor 19. Salah satu dampak negatif dari judi adalah, salah satunya dampak negatifnya, yaitu yang paling tepat adalah keluarga menjadi terlantar. Soal nomor 20. Suatu ketika terjadi tawuran antar pelajar yang disebabkan saling ejek. Saat Wisnu melihat ada temannya yang ikut, dia pun berusaha membantu dengan ikut tawuran juga. Bagaimana pendapatmu tentang perbuatan Wisnu? Yaitu seharusnya Wisnu tidak usah ikut tawuran, karena tawuran adalah perangkap setan agar manusia saling memusuhi. Soal nomor 21. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri. Pada penggalan ayat tersebut terdapat bacaan matobi'i sebanyak. Mari kita cari dan kita hitung, kita telah. 1, ridu 2, tonu 3, yuqi'a 4, adawata 5, doa. Berarti 6. Karena kita tahu bahwa matobi'i itu adalah ketika ada huruf wawu, alif, ya, wawu sukun didahului harokat dhammah, ya sukun didahului harokat kasroh, dan alif didahului harokat fathah, maka dia dibaca matobi'i. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ke-22. Kita diperintahkan untuk memiliki sifat rendah hati atau sopan santun. Dengan demikian kita dilarang memiliki sifat, yaitu yang paling tepat adalah larangan kita memiliki sikap takabur. Soal nomor 23. Pengertian tawadhu atau sopan santun adalah, paling tepat adalah sikap diri merasa tidak lebih dari orang lain. Soal nomor 24. Bacalah Quran Surah Al-Furqan ayat 63 berikut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat tersebut berisi perintah kepada kita untuk berperilaku santun. Soal nomor 25. Perhatikan contoh perilaku berikut. Harna selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari gurunya. Melani giat belajar dan membantu orang tua ketika di rumah. Mika selalu merasa bahagia dan bangga atas prestasi yang dimiliki. Putri gemar menyisihkan uang sakunya untuk kegiatan sosial membantu teman-temannya. Isna suka mengucapkan salam dan selalu berbicara sopan kepada teman-temannya, yang termasuk perilaku rendah hati ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5. Selanjutnya soal nomor 26. Perhatikan ayat berikut. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kandungan isi ayat tersebut adalah mubadzir adalah pemboros. Jadi pemboros itu adalah saudara setan. Selanjutnya soal nomor 27. Perhatikan huruf hijaiyah di bawah ini. Ada huruf yang pertama ya, alif, wawu, ada ha, ghin, ain, ada qaf, ba, dha, ada mim, nun, ya. Yang termasuk kelompok huruf mad ditujukan dengan angka, yaitu angka 1, ya, alif, dan wawu. Selanjutnya soal nomor 28. Perhatikan huruf hijaiyah di bawah ini. Ya, alif, wawu, ha, ghin, ain,
qaf, ba, ta, mim, nun, ya yang termasuk kelompok huruf qalqalah ditunjukkan dengan angka. Kita tahu bahwa huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi dari huruf-huruf yang ditampilkan sebagai option tadi yang ada dari salah satu atau 3 dari 5 huruf qalqalah adalah pada angka yang ketiga. Selanjutnya soal nomor 29, perhatikan lafal berikut. Kanu ikhwana waladdallin idza jaa nasrullahi wal fath wa ma unzila min qablik. Bacaan mad wajib mutasil terdapat pada nomor. Kita tahu bahwa pengertian dari mad wajib mutasil adalah ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang tepat adalah contoh yang ditunjukkan oleh nomor 3, idza jaa. Selanjutnya soal nomor 30. Soal nomor 30. Perhatikan Quran surah Al-Furqan ayat 63 di bawah ini. Khotobahumu. Ada huruf kha dibaca panjang karena terdapat bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Karena di sini ada alif yang didahului huruf atau yang didahului harokat fathah. Soal nomor 31. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran surah Al-Isra ayat 79 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Kata kuncinya adalah fatahajjad bihi, berarti sholat tahajud. Selanjutnya soal nomor 32. Lafaz niat sholat di bawah ini merupakan niat sholat duha, berarti harus ada kata duha. Ya, dari keempat pilihan ini ada yang ada tulisan atau bacaan duha, berarti yang tepat adalah B. Usalli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya soal nomor 33. Pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya, imam di masjid berdiri dan sholat munfarid 2 rakaat. Baru kemudian memimpin jamaah sholat tarawih. Sholat yang dilaksanakan imam setelah isya tersebut adalah setelah, berarti ba'diyah isya, sholat ba'diyah isya. Soal nomor 34. Berikut ini merupakan salah atau sholat sunnah, ya. Yang merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah, yang paling tepat adalah tahajud, istikharah, dan tahiyatul masjid. Soal nomor 35. Pada saat istirahat sekolah yaitu jam 10 pagi, Muna selalu mengerjakan sholat sunnah di musola sekolah. Setiap 2 rakaat salam dan paling banyak 12 rakaat. Ini bukti bahwa Muna sedang melaksanakan sholat duha. Dilaksanakan setelah matahari terbit sampai sebelum sholat duhur. Soal nomor 36. Pada saat musim kemarau ekstrim, sumber air mengering, petani terancam gagal panen karena hampir sebagian besar sawah kekeringan. Akhirnya warga berinisiatif akan melaksanakan sholat sunnah berjamaah 2 rakaat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua warga muslim turut serta ke lapangan terbuka. Bahkan binatang pun, yaitu binatang ternak, ikut dikeluarkan dari kandangnya. Sholat yang akan mereka lakukan adalah sholat meminta hujan, yaitu sholat istisqa. Soal nomor 37. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Segala permasalahan dan persoalan hidup akan teratasi. Menambah kesempurnaan sholat sunnah, menambah keberkahan pada rumah yang dipakai untuk sholat sunnah, dipercaya orang lain, hidupnya tenang karena minimnya kesalahan yang dibuat, sebagai penghapus dosa dan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang merupakan hikmah melaksanakan sholat sunnah, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Ya, berarti ini 1, 2, 3 dan 6. Selanjutnya soal nomor 38. Perhatikan sholat sunnah rawatib berikut: 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah, berarti sunnah ada muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang ditanyakan adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu yang paling tepat adalah 1, 3, 4, dan 6. 1, 3, 4, dan 6. Selanjutnya soal nomor 39. Ketika melaksanakan sholat sunnah tasbih, maka jumlah kalimat tasbih yang dibaca sebanyak 300 kali. Soal nomor 40. Ketika Nabila mengerjakan sholat tiba-tiba teringat, oh iya, ternyata bilangan rakaatnya yang dikerjakannya lebih. Kemudian setelah sujud terakhir sebelum salam, ia melaksanakan sujud 2 kali. Sujud yang dilakukan Nabila adalah sujud, yaitu sujud sahwi, karena dia ingat kelebihan rakaat dalam sholatnya. Soal nomor 41. Miranda melakukan sujud 1 kali ketika mengetahui ayah ibunya selamat dari bencana tsunami. Sujud yang dilakukan Miranda tersebut adalah sujud syukur, karena bersyukur ibunya selamat dari bencana tsunami. Soal nomor 42. Perhatikan kalimat di bawah ini, kalimat berikut ini: Subhana man la yanam wa la yasu. Kalimat di atas dibaca ketika sedang melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Soal nomor 43. Perhatikan pernyataan berikut ini: suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, sujud salam. Yang merupakan syarat sujud tilawah ditunjukkan nomor, yaitu 1, 2, dan 3. Yang tepat adalah ini: 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 44. Di antara hikmah melakukan sujud tilawah adalah sebagai berikut: kecuali, berarti yang tidak hikmah dari sujud tilawah, yaitu agar terlihat alim dan saleh. Soal nomor 45. Pada Quran surah Al-Furqan ayat 63. Coba ini perhatikan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Arti penggalan ayat yang di garis bawahi tersebut adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berarti, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya soal nomor 46. Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Soal nomor 47. Salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah adalah didirikannya sebuah universitas yang memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul buku. Universitas tersebut terletak di kota Cordova. Selanjutnya soal nomor 48. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Umayyah sangat luas, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan. Kejayaan ini diperoleh pada masa Khalifah yang paling tepat adalah Walid bin Abdul Malik. Soal nomor 49. Pemerintah Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Damaskus dan periode Cordova. Yaitu soal yang terakhir ini ya.
soal yang terakhir yaitu soal nomor 50. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Baiklah, demikian latihan soal-soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk penilaian akhir semester Gasal. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.